Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen akan menampilkan video penjelasan materi tentang konsep dasar manajemen. Pernah nggak sih kalian merasa bingung harus mengatur pekerjaan, mengorganisir kelompok, dan memimpin tim? Nah, itu bisa diatasi dengan konsep dasar manajemen. Yuk kita bahas apa itu konsep dasar manajemen dan seberapa penting bagi kehidupan kita. Halo Teh. Ya, Boleh tahu namanya siapa? Dari prodi mana? nama saya Andi Nurhaliza Effendi dari Prodi PGSD. Oke, aku mau tanya nih, menurut Teteh manajemen itu apa? Manajemen itu tentang mengatur waktu dan sumber daya, kayak mengatur jadwal kuliah biar nggak bertabrakan. Oke, makasih Teh. Halo Teh, boleh tahu namanya siapa, dari prodi mana? Nama saya Maulida Herdiana, saya dari Prodi PGSD. Oke, Teh, aku mau nanya, menurut Teteh manajemen itu penting nggak sih dalam pekerjaan atau organisasi? Menurut saya manajemen itu sangat penting ya di dalam kepemimpinan. Bagaimana seseorang pemimpin bisa mengatur tim dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama di dalam tim. Oke, makasih ya Teh. Nah, jadi kesimpulannya manajemen adalah seni dan ilmu untuk mengatur berbagai hal, baik itu sumber daya, waktu maupun tim, untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen itu penting karena tanpa manajemen yang baik, segala hal bisa menjadi berantakan. Namun dalam definisi yang lebih detail, konsep ini bisa ditinjau dalam 4 aspek penting. Yang pertama, sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mempekerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Konsep ini berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Oke, materi selanjutnya fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi dalam konsep dasar manajemen yaitu membuat perencanaan di setiap jenjang. Manajemen mulai dari jenjang atas hingga bawah. Perencanaan jenjang atas sebelum turun, sedangkan jenjang selanjutnya berhubungan dengan perencanaan di atas. 2. Organisasian. Tapi konsep dasar manajemen bisa berfungsi sebagai pengorganisasian, maksudnya yaitu adanya proses, aturan, atau pengelolaan sesuatu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, aktuasi atau pelaksanaan. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu sebagai pelaksanaan dan pengarahan dalam menjalankan fungsi ini. Ada beberapa jenis pemimpin, yaitu otoriter, demokrasi, dan bebas. Otoriter merupakan jenis kepemimpinan yang proses pengambilan keputusan yang mutlak oleh pimpinan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Terakhir yaitu fungsi pengawasan, yang berarti manajer melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sudah bagus atau belum. Kemudian akan melakukan pengendalian agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Materi yang selanjutnya ada lingkungan manajemen. Lingkungan manajemen sendiri dibagi menjadi 2, ada eksternal dan internal. Lingkungan eksternal manajemen terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Contohnya seperti perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen atau masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal bagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan makro.
Yang pertama lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen. Dan yang kedua lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Selanjutnya ada lingkungan internal manajemen. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang ada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Dan terakhir, ada tanggung jawab sosial manajemen. Tanggung jawab sosial manajer atau perusahaan adalah suatu konsep perusahaan bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemilik saham, dan komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Cara manajemen pada dasarnya ada 6 teori konsep dasar manajemen, antara lain 1. Klasik, pengertian yang paling tepat mengenai teori ini yang menekankan pada fungsi-fungsi manajemen. Kedua, ada perilaku, lebih menekankan pada hubungan manusia seperti bagaimana cara agar para pegawai melakukan pekerjaannya bisa efektif. Ketiga, ada perencana ilmiah. Perencana ilmiah menekankan pada ilmu, matematika, dan sistem dalam menemukan perencanaan. Keempat, ada analisis sistem. Analisis sistem ini menekankan pada analisis secara menyeluruh seperti memperhitungkan faktor kesejahteraan, gaji, kesehatan, dan lain-lain. Dan kelima, ada perencanaan berdasarkan hasil, menekankan pada hasilnya dan rencananya tidak terlalu diperhatikan. Dan keenam, ada perencanaan mutu. Perencanaan mutu itu menekankan pada kualitas barang untuk kepuasan konsumen. Prinsip manajemen, ada beberapa prinsip dalam manajemen antara lain 1. Pembagian kerja sesuai bidang sehingga pekerjaan bisa lebih efisien. 2. Otoritas agar semuanya berjalan teratur dan selesai tepat waktu. 3. Disiplin melalui pemerintahan hukum atas sebuah tertentu. 4. Kesatuan pemerintah berdasarkan pada stok sumber yang sama. 5. Arah atau tujuan yang sama. 6. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. 7. Gaji pemberiannya harus adil atau rata. Selanjutnya ada karakteristik manajemen. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Bersifat luas. 3. Bersifat multidimensi. 4. Proses yang berkelanjutan. 5. Kegiatan kelompok. 6. Kekuatan yang tidak berwujud. Yang terakhir ada jenjang manajemen. Adapun tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen pusat. Bagian ini bertugas untuk melaksanakan konsep manajemen yang terdiri dari direktur atau direksi. Kemudian yang kedua, manajemen menengah. Tugas bagian ini yang menjalankan perintah bagian puncak untuk mengembangkan kebijakan yang ada. Adapun yang termasuk ke dalam jenjang ini yaitu pemimpin cabang atau kepala departemen. Kemudian yang ketiga, manajemen pelaksana. Bagian bawah ini bertugas untuk menjalankan kebijakan bagian menengah dan mengawasi para pekerja. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.